Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita coba update keadaan market crypto, tapi khususnya kita akan membahas untuk Bitcoin ya. Kali ini berikut dengan analisa-analisanya. Kita akan coba aja masuk ke dalam pembahasannya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like, dan juga subscribe ya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasannya. Kita coba update dulu mungkin ya untuk keadaan market crypto sekarang. Bitcoin mengalami penguatan cukup lumayan ya, kita lihat di 51.600, 3%. Ini membuat market crypto relatif rata-rata hijau untuk hari ini ya. Ya, kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir bagaimana, cukup lumayan. Kita lihat di sini ada beberapa yang cukup mengalami signifikan increase seperti Voyager Token, Kadena, ada SushiSwap juga dengan adanya takeover baru ya. SushiSwap ini lagi cukup menarik sebenarnya. Uniswap, Elrond, ada Zilliqa juga yang sudah lama juga sedikit melempem, tapi Zilliqa ini mulai bangun perlahan-perlahan, Polkadot, Kusama, dan lain-lain. Kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir, banyak yang cooldown, tapi rata-rata ini justru yang sudah cukup rally-nya sudah cukup tinggi seperti Terra Luna, Atom, Matic, Loopring, dan beberapa kripto lainnya ya. Kalau kita lihat secara Fear and Greed Index bagaimana? Untuk Fear and Greed Index ini cukup menarik. Kenapa? Karena market crypto hijau, tapi kalau teman-teman perhatikan, ini sentimen Fear and Greed ini masih di 40. Dan kalau teman-teman tahu, kalau misalnya Fear and Greed Index ini mengukur sentimen retail, kira-kira retail itu bagaimana? Dan untuk sekarang kita bisa lihat retail ini relatif lebih cautious, lebih berhati-hati di level 40, walaupun market hijau tetap aja kita masih di dalam fear. Gitu ya. Sekarang kita masuk aja ke dalam analisanya. Yang pertama ini saya ada satu quote dari si Will Clementi, dan memang ini saya setuju sekali, di mana dia bilang bahwa markets are more so about trying to understand what others will think rather than what you individual think. Jadi artinya apa? Artinya ini adalah untuk market, sebenarnya financial market seperti ini kita tuh mencari kira-kira tuh yang lain itu berpikirnya tuh seperti apa gitu ya. Jangan kita mikir yang menurut kita itu bagaimana, kita lihat nih kira-kira sentimen pasarnya itu gimana, retail lainnya gitu ya. Mayoritas itu berpikir seperti apa. Dan kalau saya lihat seperti ini dengan adanya retail yang masih fear istilahnya ya, ini retail lebih memilih untuk berhati-hati dulu, wait and see dulu lah, kita lihat bagaimana untuk price action dari Bitcoin sendiri gitu ya. Dan ini cukup penting. Nah sekarang kita masuk nih ke beberapa data. Yang pertama dari si Daniel Leclerc, dia bilang apa? Purpose funding still moderately positive. Jadi kalau perpetual funding ya, kita lihat di sini funding rate ini kalau misalnya hijau ya, kalau misalnya hijau artinya apa? Artinya lebih banyak orang yang masih cukup positif, mereka lebih long, dan memang normalnya itu seharusnya hijau gitu ya. Normalnya itu seharusnya hijau. Funding still moderately positif. Jadi memang ini kita sudah sedikit menurun sebenarnya ini ya. Kita lihat awal-awal di sini di bulan Oktober, November ini kita cukup tinggi ya funding rate-nya untuk yang positif sekali, dan ini kita sudah sedikit menurun. Tapi kita belum negative funding. Dan biasanya kalau negative funding ini sentimen udah benar-benar bearish. Ini kita rasakan di bulan Mei, di bulan Juli gitu ya, dimana market itu benar-benar cukup bearish gitu ya istilahnya ya, secara sentimen. Kalau sekarang masih cukup hijau. Nah lalu kita lihat lagi, dia bilang apa? Dia bilang kalau misalnya kita mau short squeeze itu dimana lebih banyak orang yang short, orang itu lebih banyak yang berpikiran negatif, dan tiba-tiba itu ternyata whale itu pump Bitcoin misalnya seperti itu, dan itu membuat short squeeze, orang-orang banyak yang kelikuidasi, yang membuat posisi short istilahnya. Dan itu kalau misalnya terjadi short squeeze, biasanya tuh harganya tuh naiknya cepat gitu, naiknya signifikan sekali, bisa 1.000, 2.000 ataupun lebih gitu ya. Sedangkan kalau yang normalnya mungkin ya lebih relatif pelan-pelan naiknya, kira-kira kayak gitu. Lalu dia bilang kalau misalnya seperti ini, expecting some more chop atau consolidation, jadi lebih karena konsolidasi dulu deh. Nanti saya coba jelaskan di teknikalnya bagaimana. Nah kalau misalnya kita lihat secara overall trend ya, secara long time frame, misal weekly time frame, di sini kita lihat dari weekly 50 moving average, dan ini dari si Dan Crypto, dia bilang apa? Dia bilang bahwa the weekly 50 moving average has been holding a support ever since 9K. Jadi ini masih menjadi supportnya Bitcoin dan belum ke break sebenarnya. Teman-teman bisa perhatikan di sini dari 9.000 ya, ini di tahun berapa nih? Di tahun 2020 harusnya, 2020 di sini naik gitu ya. Lalu kita mengalami turun. Ini kita sempat turun lebih bawah, tapi ini kita masih hold support. Buktinya kita bisa bounce back up lagi. Kita turun lebih dalam dari yang warna kuning ini ya, yang income warna kuning turun di bawah moving average-nya, tapi nggak lama kemudian kita bisa berhasil bounce back up lagi. Jadi sebenarnya kita kalau secara long time frame belum break any major support.
Oke. Nah, sekarang kita lihat nih dari si Bapak Plan B ya. Si Plan B bilang apa? Kalau si Plan B sendiri bukan orang yang asal nebak. Sebenarnya dia orang pintar. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena dia juga membuat stock to flow model. Ini membayangkan harganya Bitcoin dengan supply-nya. Gitu ya. Kita coba lihat pendapatnya dia apa. Plan B bilang, imagine thinking a model that has stayed within one standard deviation band for 3 years has failed. Jadi dia memang yang membuat stock to flow model. Dan ini sebenarnya cukup valid, teman-teman bisa buka website sendiri stock to flow model kalau mau lebih tahu lagi ya. Sempat kita bahas juga sih sebenarnya di video. Nah, tapi kalau menurut dia, ini sudah di bottomnya stock to flow model gitu ya. Kita bisa lihat dia bilang, in my opinion, we are in the exact same spot as March 2019. Hampir sama di bulan March 2019, di mana? Yaitu di sekitar inilah. Di sekitar ini March 2019. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita lihat persis dari sini, memang ini kita sudah dalam supportnya standard deviation 1 kan menurut dia. Mungkin ini kita bisa go up lagi dari sini. Gitu. Itu menurutnya dia. Lalu yang terakhir kita lihat dari si Matthew Hyland, bump and run retested the breakout. Ini sempat kita mention atau kita bahas kalau tidak salah ya di beberapa video yang lalu tentang bump and run pattern ini, dimana kita lagi accumulation. Kalau misalnya kita berhasil run, di sini kita bilang kalau kita berhasil bisa break dari sini, mungkin ini kita mengalami fase namanya bump and run. Gitu ya. Nah, cukup positif sebenarnya semuanya, tapi sesuatu yang saya mau mention juga yang sedikit menjadi concern saya itu adalah di leverage-nya. Estimate leverage ratio ini udah lebih tinggi dari yang kemarin. Nah, tapi satu hal yang harus kita perhatikan, leverage itu bukan berarti setiap leverage-nya tinggi artinya price Bitcoin bakal turun. Nggak selalu gitu ya. Leverage ini bisa dua-duanya. Kalau misalnya lebih banyak orang yang membuka posisi short gitu ya. Kalau misalnya ada leverage flush, tadi kita bilang itu namanya short squeeze. Leverage-nya turun tapi harganya naik. Kenapa? Karena lebih banyak orang mayoritasnya itu memegang posisi short. Bitcoin turun. Dan sebaliknya untuk yang long, kira-kira kayak gitu. Kalau long ini sempat kita alami sebelumnya nih, leverage-nya tinggi tapi orang-orang masih cukup optimis, terjadinya flush out, penurunan gitu ya. Lalu yang ini yang kita alami, tapi sekarang ini kita sudah kembali lagi di atas. Nah, itu yang harus menjadi concern kita ya. Nah, kalau kita lihat dari Bitcoin Rainbow Chart sendiri, untuk sekarang sentimen sekarang sebenarnya kita masih di hodl sih gitu ya. Kita masih di hodl, kita bahkan belum sempat reach the top sih. Kalau kita lihat dari sebelumnya kita sempat warna merah ya. Karena warna merah ini di 2014, 2018, sekarang kita masih di warna kuning. Jadi bagaimana sekarang untuk ini kita langsung masuk aja ke dalam teknikalnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam teknikal, saya disclaimer dulu dan teman-teman harus do your own research juga ya, karena ini analisa saya bukan ajakan untuk menjual atau membeli suatu aset. Nah, sekarang kita coba bahas untuk sekarang. Sebenarnya kalau kalian tanya sekarang saya cukup bullish, tapi bullishnya itu untuk sekarang mungkin lebih ke arah bullish kalau misalnya Bitcoin, cukup optimis Bitcoin itu bisa sampai 53.000. Let's say mungkin di tahun 2021, ini kan bentar lagi akhir tahun ya. Berapa lama lagi nih? Mungkin dalam minggu ini kali ya. Jadi dalam minggu ini kalau Bitcoin naik ke 53.000 masih possible, masih sangat possible gitu ya. Masih sangat mungkin 53.000 ini sesuai dengan pattern kita juga. Nah, 53.000. Tapi yang menjadi menurut saya menarik gitu ya. Di sini di 53.000 ini ada dua kemungkinan gitu ya. Dua kemungkinan apa? Yang pertama adalah Bitcoin bisa breakout gitu ya, atau Bitcoin mengalami rejection. Dan saya rasa banyak orang juga 53.000 ini menjadi momen mereka untuk mengambil posisi istilah atau mau nambah atau gimana gitu ya. Kenapa? Karena banyak orang bilang bisa jadi 53.000 nih breakdown malah turun ke bawah, ya mendingan saya serok di bawah atau beli di bawah. Kira-kira kayak gitu. Ada yang bilang ya tunggu konfirmasi. Ya memang kalau paling aman untuk sekarang adalah tunggu konfirmasi aja. Apakah Bitcoin bisa break 53.000? Kalau misalnya dia bisa break, biasanya dia break, retest, terus dia naik lagi. Kecuali tiba-tiba terjadi short squeeze, naiknya cepet banget. Nah itu bisa, tapi ya kecil kemungkinannya. Nah kira-kira itu. Jadi 53.000 masih menjadi point yang cukup bagus kemarin, teman-teman bisa perhatikan. Ini mungkin kita lihat di time frame 4 jam aja ya. Nah kalau kita lihat dari time frame 4 jam, kemarin ini Bitcoin sempat turun. Ini sudah membuat orang-orang panik. Wah ini Bitcoin turun lagi, tapi altcoin malah naik. Sebenarnya ini penurunan Bitcoin cukup bagus sih kalau menurut saya. Kenapa? Kalau teman-teman perhatikan, ini penurunan Bitcoin ini hanya turun untuk retestment aja gitu ya. Kita lihat dari sini. Ini saya agak zoom out. Kita lihat di sini ada resistennya dia, ada resistennya lagi gitu ya. Ini kita ternyata terus kita berhasil breakout ya. Kita berhasil breakout di sini. Nah, kita breakout dan kita retest di bawah sini. Jadi ini sudah menjadi retestment yang cukup bagus. Apakah kita bisa naik atau enggak? Nah, tapi yang bisa menjadi perhatian teman-teman,
mungkin aja ya, ini mungkin ada peluang di mana kalau menurut saya ini Bitcoin bisa rally lebih tinggi lagi sih dari 53.000, atau mungkin ada cukup positif sentimen sampai dia naik ke atas. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena kalau kita perhatikan ini Bitcoin naik dari 45.000 sampai 51.000. Apakah ini karena retail atau bukan? Tapi kalau menurut saya ini bukan karena retail yang membuat price Bitcoin naik. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita perhatikan dalam beberapa bulan terakhir atau beberapa hari terakhir, ini walaupun Bitcoin naik, ya teman-teman bisa lihat di sini, sentimen fear and greed ini masih di level fear gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya retail masih wait and see gitu. Kalau misalnya retail wait and see, lalu siapa yang pump ini? Ya ini lebih ke arah mungkin paus atau financial institusi sih. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi kalau misalnya mereka biasanya pump, kalau misalnya paus pump itu, mungkin relatif mereka tuh biasanya naiknya tuh lebih cepat. Mungkin Christmas rally naiknya tinggi gitu ya, lalu turun lagi. Tapi yang ternyata ini kita pumpnya tuh pump sideways, konsolidasi lagi, naik, konsolidasi lagi gitu, seperti itu. Jadi seperti kita masih dalam fase akumulasinya whale di sini gitu. Kalau misalnya itu benar terjadi, mungkin pada saat kita ke 53.000 ini malah kita beneran breakout, kira-kira seperti itu. Dan kalau misalnya seperti itu pun juga bukan sesuatu yang mustahil juga. Kenapa? Karena kalau menurut saya kalau misalnya kita bisa terjadi crash atau misalnya crash atau kita mengalami correction lagi, itu mungkin di bulan quarter 2 2022, tapi itu hanya prediksi ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena menurut saya itu Maret itu kan akhirnya tapering sudah selesai gitu ya. Setelah tapering selesai biasanya tuh interest kan akan naik ya. Ini secara makroekonomik yang sempat kita bahas di beberapa video yang lalu. Itu Maret baru kita mulai ada adjustment dalam regulasi-regulasi yang ada. Tapi untuk Januari, Februari itu lebih karena taperingnya aja yang dipercepat. Jadi seharusnya dampak terhadap market crypto ini nggak terlalu berdampak sih untuk regulasi yang ada. Kira-kira kayak gitu sih. Makanya menurut saya kalau misalnya kita mau buruan atau kita mau mengalami kenaikan lagi, mungkin di awal tahun ini, tahun 2022 masih bisa. Dan kalau kita lihat secara weekly time frame, ini yang saya perhatikan juga ya. Teman-teman bisa perhatikan, ini saya coba exit. Nah, kita lihat dari sini. Ada 2 kali kita mengalami hal yang sama, dimana kita mengalami bullish engulfing, artinya bisa dibilang ya hijaunya ini tebal gitu ya. Kita lihat hijau gitu, itu lebih gampang body candle-nya, hijaunya cukup signifikan. Ini bisa dibilang ini berarti market cukup positif. Sedangkan yang tadi kita bilang di sini hijau, tapi secara retailnya belum, masih wait and see gitu. Jadi mungkin ini lebih ke arah ya institusi atau whale yang beli gitu ya. Dan kalau kita lihat dari 2 atau case sebelumnya, kita bisa perhatikan di sini di bulan Juli, di mana di weekly candle ini kita mengalami bullish engulfing dan kita mengalami berapa lama nih? 2, 3, 4, 5, hampir 5 minggu cukup bullish momentum gitu ya, naik ke atas. Lalu kita lihat juga di sini hampir 1, 2, 3 ini consolidate sedikit terus naik sedikit lagi ya, hampir 3 sampai 4 minggu lah bisa kita bilang kita cukup hijau juga. Apakah ini adalah cycle baru yang kita bisa mengalami juga untuk let's see mungkin 2 sampai 3 minggu ke depan? Bisa aja sih, tapi ini pertama udah jadi konfirmasi nih. Kita di sini juga hampir sama bullish engulfing candle. Nah, sekarang kita lihat nih yang kedua bagaimana nih? Apakah kita sama juga nih mengalami ini kita bisa perhatikan ini naik sekitar berapa persen nih? Naik sekitar 20%. Ya 13 sampai 20% kalau kita hitung dari candle close-nya ya. Ini juga 13 sampai berapa persen nih? 13 sampai 17%. Kalau misalnya Bitcoin bisa 13 sampai 17%, itu kembali lagi ke 57.000. Jadi itu breakout, itu salah satu yang bisa kita perhatikan juga ya. Jadi kira-kira itu sih untuk analisa saya untuk Bitcoin. Cukup positif, tapi kalau tadi saya bilang ya, kalau mau aman ya lebih baik kita tunggu konfirmasinya. Harusnya seperti biasa ada retestment seperti ini. Jadi gitu ya. Kalau teman-teman yang ada posisi di bawah, misalnya di sini, ya kita wait and see aja dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang di sini dan wah takut nih mau masuk gitu ya, tertarik, kembali keputusan di tangan kalian, masuknya dicicil dulu aja. Mungkin market masih bisa sideways juga sih dalam beberapa hari ke depan, baru menentukan arah yang dia mau pilih. Lalu kita lihat Bitcoin dominance sedikit. Nah, kalau untuk Bitcoin dominance-nya justru ini dominance-nya berkurang cukup drastis ya. Ini kita lihat, kita tes lagi di bawah sini, dimana kita sempat melihat di weekend ini banyak altcoin yang cukup performing. Nah, apakah Bitcoin sekarang bisa regain momentum lagi, di mana Bitcoin kembali mengambil kekuatannya lagi gitu ya? Karena ini persis kita di posisi support nih. Biasanya kita support Bitcoinnya naik, support Bitcoinnya naik. Nah, apakah di sini kita support Bitcoinnya bisa naik, baru nanti altcoinnya kembali mengejar lagi. Kira-kira seperti itu aja analisa saya untuk hari ini. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa share videonya, like dan juga subscribe ya. See you in the next video. Bye bye.